Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ibu Dirjen Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta para tamu undangan yang terhormat yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Auliandito Rahmawan, selaku moderator rapat pada pagi hari ini. Agenda rapat pada hari ini ialah pembahasan mengenai kolaborasi untuk mewujudkan ketahanan nasional melalui penyediaan rumah layak dan terjangkau. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mendengarkan arahan dari Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Andito selaku moderator. Kita semua memahami bahwa rumah adalah kebutuhan dasar manusia. Namun dalam konteks ketahanan nasional, rumah punya makna lebih luas, yaitu benteng pertama menjaga martabat bangsa, tempat membangun keluarga, membentuk karakter generasi dan menjaga stabilitas sosial. Tanpa rumah layak, anak-anak tumbuh dalam kondisi kumuh, rawan penyakit, dan sulit belajar. Ini bisa menjadi bom waktu sosial yang melemahkan bangsa kita. Karena itu, penyediaan rumah layak dan terjangkau adalah investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Tugas kita bukan hanya membangun rumah, tetapi juga membangun harapan. Untuk itu dibutuhkan sinergi lintas sektor, pemerintah, swasta, perbankan, akademisi, dan masyarakat. Mari kita jadikan perumahan sebagai pilar ketahanan nasional. Dengan rumah layak, rakyat sehat, keluarga tangguh, dan bangsa semakin kokoh. Rumah rakyat adalah rumah bangsa, dan rumah bangsa adalah benteng ketahanan nasional kita. Mari kita dengarkan analisis dari masing-masing pihak. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dirjen Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Menteri atas waktunya. Bapak Ibu yang hadir yang saya hormati, saat ini backlog perumahan nasional masih berada di angka belasan juta unit. Setiap tahunnya terdapat tambahan sekitar 700 hingga 800 ribu keluarga yang baru membutuhkan hunian. Jika pembangunan rumah tidak segera kita lakukan secara cepat dan tepat, maka backlog ini akan semakin sulit untuk ditekan. Selain itu, masih ada jutaan rumah yang tidak layak huni yang membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, kita perlu mengambil dua langkah strategis, yakni yang pertama, mempercepat pembangunan rumah baru bagi keluarga yang belum memiliki tempat tinggal, dan juga yang kedua, meningkatkan kualitas rumah yang sudah ada agar masyarakat dapat hidup yang lebih layak dengan perbaikan PSU. Jadi tanpa upaya ini kawasan kumuh akan semakin meluas dan kualitas hidup akan semakin turun. Bagaimana tanggapan dari mungkin perwakilan Kemenko? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Pimpinan Rapat dan Bapak Ibu yang terhormat. Ya, perkenalkan saya Afina dari perwakilan Kementerian Keuangan. Izinkan kami berbagi dari segi perspektif fiskal terkait hal ini. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait pendanaan, memang benar subsidi KPR melalui FLPP dan juga skema TAPERA ini harus diperkuat, terutama untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah. Namun karena ruang fiskal APBN kita juga terbatas, maka kami juga mendorong adanya diversifikasi sumber pembiayaan, tidak hanya melalui APBN, tetapi juga melalui pembiayaan inovatif lainnya seperti KPBU, serta mendorong perbankan dan lembaga keuangan non-bank menyediakan instrumen pembiayaan khusus sektor perumahan. Kedua, dari sisi insentif fiskal, kami melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme insentif PPN atas rumah tapak ataupun rumah susun. Yang ketiga, kami juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan itu menghasilkan dampak nyata seperti penurunan backlog perumahan, penurunan angka RTLH, dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Mungkin itu saja tanggapan dari kami. Terima kasih. Izin mengamankan Bapak Menteri, izin dan seluruh tamu diskusi hari ini, saya laksanakan pengertian dari Bapak. Menurut kami, rumah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan bagian penting dari perencanaan kota dan wilayah yang berkelanjutan. Apabila pembangunan perumahan dilakukan tanpa memperhatikan tata ruang ruangnya, maka berbagai masalah baru akan timbul, mulai dari kemacetan transportasi, banjir, hingga kerusakan lingkungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, karena itu pembangunan rumah tidak boleh dipandang sebagai proyek pisah, tetapi harus menjadi bagian yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, dengan kebijakan pembangunan jangka panjang bangsa kita. Mas menekankan bahwa penyediaan perumahan sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dengan demikian, perumahan akan benar-benar membuka kelengkapan pemerasan itu. Mungkin sekian dari kami, mungkin dari Kementerian Pertanian ada tambahan. Baik, mohon izin untuk menambahkan. Saya perwakilan dari Kementerian Pertahanan, izin untuk menyampaikan pandangan dari sisi pertahanan nasional. Pertahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat pertahanan militer kita, tapi juga oleh seberapa tangguh dan resilient masyarakat sipil. Pertahanan negara bersifat menyeluruh, artinya aspek non-militer memiliki peran yang sangat vital. Jika jika rakyat tinggal di lingkungan kumuh yang tidak sehat, rawan penyakit, rentan terhadap bencana, serta syarat dengan berbagai persoalan sosial, maka daya tahan bangsa secara keseluruhan akan melemah. Rumah yang layak huni merupakan fondasi penting bagi ketahanan nasional, karena dari sanalah kualitas hidup masyarakat dibangun. Masyarakat yang tinggal di rumah layak akan tumbuh lebih sehat, lebih tenang secara psikologis, serta lebih produktif dalam bekerja dan berkarya. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi tantangan, baik di masa damai maupun dalam kondisi krisis. Mungkin sekian dari kami, Kementerian Pertahanan. Terima kasih atas kesempatan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Bapak Menteri dan Bapak Ibu pimpinan. Saya Sinta Thalia, perwakilan dari akademisi. Nah, kalau dari sisi akademisi, rumah yang layak berfungsi sebagai social determinant of health. Artinya, kondisi fisik rumah berpengaruh langsung pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat. Nah, generasi yang tumbuh di rumah sehat akan lebih mudah menyerap pendidikan dan membangun karakter kebangsaan. Rumah layak juga berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas. Biaya subsidi memang relatif tinggi, namun manfaat jangka panjangnya juga lebih besar begitu. Ada yang beranggapan lebih cepat membangun rumah lebih penting, namun investasi pada kualitas dan manusia juga tidak kalah penting. Jadi membangun rumah bukan hanya investasi infrastruktur, namun juga investasi pada manusia. Sekian dari sisi akademisi, mungkin ada tanggapan lain dari Asosiasi Pengembang. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya untuk Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Menteri, serta Bapak Ibu sekalian. Saya perwakilan dari sisi Asosiasi Pengembang. Di sini saya akan menanggapi bahwa dari sisi pengembang tantangan utama kami adalah harga lahan yang terus naik dan proses perizinan yang lama, sehingga biaya pembangunan menjadi meningkat dan harga rumah sulit ditekan. Jika perizinan dipermudah sesuai regulasi yang lebih jelas, kami bisa membangun lebih efisien dan fokus pada rumah ya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kami juga berharap adanya kepastian untuk tata ruang dan insentif pembangunan agar resiko proyek lebih kecil. Serta di sisi lain kami siap bersinergi dengan pemerintah melalui pembangunan rumah subsidi dengan program CSR, perbaikan rumah yang tidak layak huni. Dengan dukungan pemerintah, skala program ini bisa lebih luas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ya, sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak perwakilan LSM, Bapak Haji. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kami dari LSM Perumahan Rakyat menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program perumahan ini. Partisipasi warga bukan cuma saat menerima manfaat, tapi juga sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, program lebih tepat sasaran dan masyarakat merasa memiliki transparansi data penerima subsidi juga penting agar tidak ada penyalahgunaan. Kami percaya keterlibatan warga akan memperkuat rasa solidaritas sekaligus menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai pemilik. Itu dari saya. Betul kata Bapak dan Ibu semua. Saya sebagai perwakilan masyarakat ya, di lapangan banyak warga kecil mengeluhkan syarat administrasi yang rumit saat mengajukan KPR subsidi. Kadang hanya karena persoalan dokumen, mereka gagal mendapatkan rumah. Kami berharap ya pemerintah memberikan jalur khusus atau pendampingan administrasi. Dengan begitu orang-orang yang benar membutuhkan bisa menikmati program perumahan. Kalau tidak, rumah lainnya hanya jadi impian di atas kertas. Khususnya saya sebagai generasi muda ya, menghadapi beban ganda, penghasilan terbatas, sementara harga rumah semakin tinggi. Banyak anak muda akhirnya menunda menikah atau memilih mengontrak seumur hidup. Padahal rumah adalah titik awal membangun keluarga. Kami berharap ada program rumah pertama yang untuk generasi muda dengan cicilan ringan, bunga rendah, dan lokasi strategis dekat tempat kerja. Jika generasi muda tidak bisa memiliki rumah, maka keberlanjutan ketahanan sosial akan terganggu.
Betul sekali Pak Habil. Kami dari perbankan itu mendukung secara penuh program KPR subsidi dan berbagai produk keuangan khusus perumahan. Namun pengalaman kami di lapangan itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat, terutama generasi muda dan keluarga baru, itu masih belum memahami cara mengelola keuangan secara benar. Seringkali kredit macet itu bukan karena mereka tidak mampu membayar, tapi karena salah mengatur prioritas pengeluaran, misalnya membeli barang konsumtif sebelum membayar cicilan rumah. Oleh karena itu, selain menyediakan program rumah pertama untuk generasi muda, kami mendorong adanya edukasi literasi keuangan sejak awal. Edukasi ini harus mencakup cara mengelola pendapatan, menyusun anggaran rumah tangga, serta memahami bunga dan cicilan agar tidak memberatkan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjaga rumah tetap layak, cicilan tertib, dan tidak terjadi kredit macet. Baik, terima kasih atas masukannya dari seluruh pihak yang sudah hadir. Nah, terlihat jelas bahwa isu perumahan tidak bisa hanya ditangani oleh satu lembaga saja ya. Perlu sinergi yang baik antara pemerintah, pengembang, perbankan, akademisi, masyarakat, serta generasi muda untuk melaksanakannya. Selanjutnya, untuk Bapak Menteri, kami persilakan untuk memberikan penutup, Pak. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak dan Ibu sekalian. Dari diskusi kita hari ini jelas bahwa penyediaan rumah layak dan terjangkau bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga soal membangun bangsa. Rumah adalah tempat keluarga berakar, anak-anak tumbuh sehat, dan masyarakat membangun solidaritas. Saya ingin menekankan bahwa sektor perumahan harus kita jadikan sebagai fondasi ketahanan nasional. Dengan rumah yang baik, rakyat lebih sejahtera, persatuan lebih kokoh, dan generasi muda lebih siap menghadapi masa depan. Mari kita lanjutkan langkah ini dengan penuh komitmen, sinergi, dan semangat kebangsaan. Bersama-sama kita bisa mewujudkan Indonesia yang kuat, adil, dan berdaulat melalui rumah yang layak bagi seluruh rakyat. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih banyak atas sambutannya, Bapak. Mohon izin Bapak dan Ibu yang saya hormati. Rumah layak adalah wujud nyata wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang bangsa Indonesia yang menempatkan persatuan, kesetaraan, dan keadilan sosial sebagai pedoman. Dengan menjamin hunian yang manusiawi bagi semua warga, kita melaksanakan cita-cita proklamasi dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, program perumahan adalah implementasi nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, dengan cara ikut serta mendukung pembangunan perumahan nasional. Selanjutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara memahami rumah sebagai hak setiap warga negara. Selanjutnya, keyakinan pada Pancasila, yaitu rumah sebagai simbol keadilan sosial dan persatuan bangsa. Rela berkorban dengan cara melalui pajak, gotong royong maupun berpartisipasi langsung dalam program. Yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara dengan cara diwujudkan dengan membangun masyarakat yang kuat, sehat, dan tangguh menghadapi ancaman. Dengan demikian, membangun rumah layak tidak hanya soal memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi bela negara dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional Indonesia. Mungkin saya cukupkan rapat pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.